Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia, NIM 203110171, mahasiswa tingkat 1B D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes Padang. Video ini untuk melengkapi tugas praktek ilmu biomedik dasar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang parasitologi. Apa itu parasitologi? Parasitologi berasal dari dua kata, yaitu parasit dan logi. Parasit artinya organisme yang menumpang pada makhluk organisme lain untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, logi, yang dari kata logos yang artinya ilmu. Jadi, parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme yang menumpang atau menetap pada organisme lain dengan tujuan untuk mengambil makanan organisme tersebut. Parasitologi medis adalah ilmu yang mempelajari tentang semua organisme parasit pada manusia. Parasit yang termasuk dalam parasitologi medis adalah protozoa, helminthes, dan beberapa arthropoda. Menurut tempat hidupnya di tubuh manusia, parasit dibedakan menjadi pertama, endoparasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh manusia, misalnya di dalam darah, otot, dan usus. Yang kedua, ekstoparasit, adalah parasit yang hidup pada bagian kulit manusia. Menurut tingkat ketergantungannya, parasit dibedakan menjadi yang pertama, obligat parasit, adalah parasit yang tidak bisa hidup bila tidak menumpang pada host. Yang kedua, fakultatif parasit, adalah parasit yang dalam keadaan tertentu dapat hidup di alam dan tidak menumpang pada host. Yang ketiga, parasit tidak permanen, adalah parasit yang hidupnya berpindah-pindah dalam satu tuan rumah ke tuan rumah yang lain. Menurut derajat paratisme dibedakan menjadi dua. Satu, komensalisme, adalah hubungan di mana satu organisme mendapat keuntungan dari jasad lain, akan tetapi organisme tersebut tidak dirugikan. Yang kedua, mutualisme, adalah hubungan dua jenis organisme yang keduanya mendapatkan keuntungan. Parasitisme adalah hubungan timbal balik antara satu organisme dengan organisme lain untuk kelangsungan hidupnya, di mana salah satu organisme dirugikan oleh organisme lainnya. Organisme yang ditumpangi atau yang mendukung parasit disebut host atau inang. Macam-macam host. 1. Host definitif, yaitu host tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang biak secara seksual. Yang kedua, yaitu host perantara, adalah tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditukarkan kepada host, yaitu manusia. Yang ketiga, host reservoir, adalah hewan yang mengandung parasit yang menjadi sumber infeksi bagi manusia. Yang keempat, host paratenik, adalah hewan yang mengandung stadium infektif parasit, dan stadium infektif ini dapat ditularkan menjadi dewasa pada host definitif. Ada dua efek yang dibawa parasit ke host. Yang pertama, efek langsung parasit terhadap host cedera mekanik dapat ditimbulkan oleh tekanan parasit akibat pertumbuhan yang lebih besar, misalnya kista. Yang kedua, efek tidak langsung parasit pada host. Reaksi imunologis, kerusakan jaringan dapat disebabkan oleh respon imunologi host, misalnya sindrom nefritis. Fibrosis hati setelah pengendapan hofum dari sistosoma. Istilah-istilah dalam parasit. Yang pertama, host atau inang, yaitu makhluk hidup sebagai tempat hidup parasit. Infeksi adalah hubungan parasit dengan host dan menimbulkan gejala penyakit. Parasitosis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Vektor adalah makhluk hidup, biasanya berupa serangga, yang dapat menularkan parasit dari satu penderita ke penderita lain. Karier adalah manusia yang di dalam tubuhnya terdapat parasit
tetapi tidak menunjukkan sakit. Orang tersebut berpotensi sebagai sumber penularan ke orang lain. Simbiosis adalah hubungan saling ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih. Penularan parasit. Penularan parasit tergantung pada sumber atau reservoir infeksi dan cara penularannya. A. Sumber infeksi. Pada manusia merupakan sumber atau perantara terbesar infeksi parasitik. Contohnya Taeniasis, Amoebiasis, dan lainnya. Suatu kondisi di mana infeksi ditularkan dari satu orang ke orang lain disebut antroponisis. Yang kedua, hewan. Dalam banyak penyakit parasit, hewan berperan sebagai sumber infeksi. Suatu keadaan di mana infeksi ditularkan dari hewan ke manusia disebut zoonosis, misalnya hidatidiosis. Klasifikasi parasit. Yang pertama, protozoa dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Flagellata atau Mestizopora, Ciliata, dan Sporozoa. Yang kedua, Helminthes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Nemathelminthes antara lain nematoda dan Platyhelminthes antara lain trematoda dan cestoda. Yang ketiga, fungi atau jamur. Yang keempat, Arthropoda. Di antaranya yang penting dalam bidang kesehatan adalah kelas Hexapoda atau insekta. Parasit protozoa. A. Rhizopoda. Yang pertama, Entamoeba histolytica. Siklus hidupnya dapat dilihat di samping. Cara penularannya yaitu penderita terinfeksi oleh Entamoeba histolytica karena tertular bentuk kista matang berinti 4. Proses reproduksi Entamoeba histolytica adalah dengan cara yang pertama, eksistasi. Kista berinti 4 yang masuk ke dalam tubuh membentuk 8 amobula, kemudian menjadi bentuk trofozoid. Proses ini terjadi di sekum atau ileum. Yang kedua, enkistasi. Dari bentuk trofozoid menjadi kista. Yang ketiga, multiplikasi. Terjadinya pembelahan dari trofozoid. Hospes dari Entamoeba histolytica adalah manusia. Penyakit yang disebabkan disebut amoebiasis. Yang kedua, Entamoeba coli. Dalam siklus hidup Entamoeba coli memiliki kemiripan dengan siklus hidup Entamoeba histolytica, hanya saja tanpa adanya penjalaran ekstraintestinal. Penularan Entamoeba coli, infeksinya terjadi dengan menelan kista matang yang berinti 8 dan biasanya tidak mengandung vakuol, glikogen, dan benda kromatoid. Diagnosisnya adalah dengan ditemukannya bentuk trofozoid atau bentuk kista dalam tinja. B. Ciliata, yaitu Blantidium coli. Siklus hidupnya dapat dilihat di samping. Cara penularannya yaitu penularan pada manusia terjadi dari tangan ke mulut atau melalui makanan yang terkontaminasi, misalnya pada orang yang melihara babi dan yang membersihkan kandang babi. Bila tangan ini terkontaminasi dengan tinja babi yang mengandung bentuk kista dan kista ini tertelan, maka terjadilah infeksi. Kebersihan perorangan dan sanitasi lingkungan dapat mempengaruhi terjadinya penularan. Blantidium coli merupakan protozoa usus manusia yang terbesar dan satu-satunya golongan Ciliata manusia yang patogen. Menimbulkan balantidiasis atau ciliate dysentery. Penyakit zoonosis yang sumber utamanya adalah babi sebagai receiver host. Hidup di dalam usus besar manusia, babi, dan kera. C. Mastigopora, Giardia lambia. Siklus hidup. Penularan Giardia lambia dimulai dari penularan menelan parasit dalam bentuk kista. Dinding kista yang tebal akan pecah terkena asam lambung
dan keluarlah bentuk tropozoid. Bentuk tropozoid segera membelah dua dan bergerombol dengan parasit lain di daerah usus halus, yang kemudian mulai menimbulkan gejala gangguan saluran cerna. Giardia lamblia adalah protozoa parasit yang membentuk koloni dan berproduksi di usus kecil, menyebabkan giardiasis, infeksi usus kecil. D. Protozoa. 1. Plasmodium falciparum. Siklus hidup. Dalam siklus hidupnya, Plasmodium penyebab malaria mempunyai dua hospes, yaitu pada manusia dan nyamuk. Di helmintologi. A. Nematoda. Ciri-cirinya, tubuhnya tidak bersegmen, bentuk silindris memanjang, simetris bilateral, merupakan binatang yang mempunyai 3 lapisan, mempunyai rongga tubuh semu, dan tubuhnya transparan. Yang pertama, cacing perut. Siklus hidup. Penularannya yaitu menular ke manusia melalui telur yang berembrio tertelan bersama makanan dan minuman yang tidak higienis. Disebut cacing perut karena parasit pada usus manusia menyebabkan penyakit askariasis. Kedua, cacing kremi. Siklus hidup. Penularannya yaitu penularan infeksi cacing ini adalah melalui telur yang tertelan, dapat berasal dari makanan yang terkontaminasi atau tanah yang tercemar kotoran yang mengandung telur cacing, menyebabkan penyakit cacingan. Yang ketiga, cacing cambuk. Trichuriasis. Cacing dewasa akan tinggal di usus bagian bawah dan melepaskan telurnya ke luar tubuh manusia bersama kotoran. Telur yang tertelan selanjutnya akan menetas di dalam usus halus dan hidup sampai dewasa di sana. Gejala yang ditimbulkan pada penderita cacing cambuk antara lain nyeri abdomen, diare, dan usus buntu. Siklus hidup. Penularannya melalui telur matang yang tertelan. Dalam usus halus, telur akan menetas dan keluar larva yang dapat menembus usus, mengikuti aliran darah menuju jantung kanan lalu ke paru. Pencegahannya yaitu pertama, membangun kesehatan tubuh. Yang kedua, hindari mengaruh anus atau sekitar anus. Yang ketiga, memotong dan membersihkan kuku. Yang keempat, menjauhkan tangan atau jari dari mulut atau hidung. B. Cestoda. Cacing dalam kelas Cestoidea disebut juga cacing pita karena bentuk tubuhnya yang panjang dan pipis menyerupai pita. Cacing ini tidak mempunyai saluran pencernaan ataupun pembuluh darah. Tubuhnya memanjang terbagi atas segmen-segmen yang disebut proklotida. Dan segmen ini bila sudah dewasa berisi alat reproduksi jantan dan betina. Yang terakhir, insekta. Diptera yaitu lalat CC Trypanosoma. Siklus hidup. Di saat lalat hinggap di inangnya, kemudian mengeluarkan air ludah yang mengandung Trypanosoma, penyakit yang dibawanya adalah penyakit tidur. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.